Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Selamat malam saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan video saya kali ini. Dan dalam video saya kali ini saya ingin mengisahkan suatu keilmuan yang saya dapat dari guru saya di Madura. Dan keilmuan ini saya khususkan untuk Anda yang berpoligami, punya istri lebih dari satu, tapi sampai saat ini di antara keduanya belum rukun dan akur. Anda bisa menggunakan keilmuan ini, dan tidak saya sarankan buat Anda yang punya istri satu dan ingin menambah, tidak saya sarankan. Awal dari dan ilmu ini sudah sering saya pakai untuk membantu teman-teman saya. Dan awal saya menggunakan keilmuan ini insya Allah 10 tahun yang lalu saya ketemu dengan teman saya. Dia menikah sudah hampir 10 tahun, 8 tahunan, tapi dia masih belum mempunyai seorang anak. Dia masih belum dikaruniai anak oleh Allah. Dan saya sarankan agar dia beristri lagi. Saya bilang seperti itu, tapi dia tidak mau karena dia takut nanti pasti rame katanya. Cuma saya bilang ini kan yang nyuruh saya, pasti saya yang bertanggung jawab dengan segala risiko dan konsekuensinya. Saya bilang begitu. Akhirnya singkat cerita dia menemukan calon lagi, dan alhamdulillah yang melamar untuk dirinya, melamar untuk istri muda itu alhamdulillah adalah istri yang pertama. Dan alhamdulillah sampai saat ini mereka rukun dan akur. Keilmuan ini ada medianya saudara-saudara, yaitu pakai Anda carilah orang yang sedang membajak sawah yang menggunakan sepasang sapi, yang pakai sapi ya, atau kerbau. Itu kan ada dua, itu kerbaunya atau sapinya. Anda ambillah sesuatu yang dipakai oleh orang yang membaca. Itu kan biasanya untuk mengendalikan sapi itu pakai pecut, dan yang dipukulkan pecut itu kan biasanya pakai bambu atau ranting. Ambillah benda itu dan Anda bawa pulang, dan setelah di rumah potong, ambil sejengkal, bersihkan, nanti dirituali atau dibacakan asma yang akan saya ijazahkan ini. Dibacakan asma dibacakan sebanyak 1111 kali selama 7 malam. Dan setelah selesai ritualnya, Anda pakai benda tersebut untuk dipukulkan ke istri pertama dan istri kedua waktu tidur ya saudara. Jangan sampai tahu. Kalau pas tahu kan nanti curiga ada apa gitu. Jadi ketika tidur, pukulkan benda tersebut, katakan dalam hati, kamu harus patuh dan taat kepada saya. Terserah kata-katanya bisa dirubah. Dan kau harus rukun dan akur dengan istri saya yang kedua. Dan setelah itu Anda lakukan juga kepada istri yang kedua, katakan sama seperti itu. Dan kamu harus rukun dan akur dengan istri saya yang pertama, seperti itu. Dan kemudian benda itu Anda simpan sebagai pusaka. Bila terjadi perselisihan lagi, bisa Anda gunakan kembali, sehingga mereka akan akur dan rukun kembali. Dan kepada Anda pasti mereka akan patuh dengan media tersebut. Dan bacaannya hanya 3 kata saudara-saudara. Dan ilmu ini tidak saya ijazahkan secara gratis, tapi ada maharnya. Mohon maaf, maharnya dengan cara Anda tekan subscribe, like, share, juga ucapkan kubiltu, tulis di kolom komentar saya. Dan ilmu ini juga bisa Anda gunakan bagi saudara-saudara yang punya lembaga, punya perguruan, punya pesantren, punya organisasi, bisa untuk menundukkan anggota-anggota Anda
agar santri-santri Anda tunduk dan patuh kepada Anda. Cuma perbedaannya di media. Medianya yaitu pakai, Anda carilah orang yang ngingu bebek. Biasanya orang ngingu bebek itu kan pakai ranting, itu pakai bambu biasanya untuk menggiring agar bebeknya pulang atau dia mau diarahkan kemana. Pakai media itu Anda ambillah, bawa pulang, dan juga caranya sama, ambil satu jengkal dan dirituali dengan asma yang saya ijazahkan ini, sama 1111 kali selama 1 minggu. Cuma penggunaannya beda. Ketika Anda mau bicara dengan santri-santri Anda, mau bicara dengan anggota Anda cukup bawa benda tersebut, diselipkan entah di saku atau terserah, yang penting dibawa. Pasti kata-kata Anda dituruti oleh mereka. Dan asmanya seperti ini, saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan dengan penuh dan sempurna kepada saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada yang ingin mendapatkan ijazah dari saya ini. Saya ijazahkan secara ikhlas dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asmanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ana amanah. Inna ana amanah. Inna ana amanah. Bacakan 1111 kali pada media tersebut. Cuma untuk yang kedua, untuk bagi Anda yang punya murid, punya perguruan, punya organisasi, bacaannya agak beda sedikit. Cuma ditambah hu di belakangnya, yaitu inna ana amannahu. Inna ana amannahu. Jadi kalau inna ana amanah untuk yang mau berpoligami, yang punya istri lebih dari satu tapi tidak rukun. Kalau untuk yang punya perguruan, punya pesantren, punya yayasan, agar punya organisasi, agar santri, agar murid-murid dan anggota Anda tunduk dan patuh kepada Anda, bacaannya inna ana amannahu. Sekian dulu, semoga asma ini bisa bermanfaat untuk Anda. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi